Di sini mungkin teman-teman udah tahu di belakangku ini motor apa. Di sini aku mau review salah satu motor dari Yamaha Legenda. Kembali lagi ke channel Kuhangga Triasna. Sebelum video ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe, like dan komen di channel ini, supaya tambah semangat dalam membuat konten. Selamat menyaksikan. Kebetulan ownernya temanku kuliah sendiri. Alhamdulillah sekian lama tak bujuk buat review, akhirnya mau. Udah berapa bulan ya mau review tuh? Udah Sebulan kayaknya. sebulan 2 bulan ya. Sebulan 2 bulan. Dari masih ngerjain Skripsi. sampai udah tinggal nunggu wisuda. Udah lama ternyata. Ternyata orangnya agak susah buat aku minta buat review. Soalnya nggak ada duitnya. Waduh, soalnya Nggak ada orangnya duitnya. mantan duitan. Kali samping mahal kayaknya. Gitu tuh. Potongannya katanya kemarin 80%, 20 ya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Enggak tahu diri. Hitungannya kan sodako gitu loh. Sodako. Ada yang membutuhkan. Gitu. Sodako 2,5. Yo kan lumayan. Sodakonya kan hitungannya lumayan istilahnya. Ini kebetulan ada salah satu motor ya, Legenda. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri udah tahu ini motor apa. Kalau boleh tahu nih Mas, motor apa sih ini? Mungkin dari penontonku ada beberapa, ada yang belum tahu. Monggo Mas. Jadi Nek, kalau ditanya motor apa ini, ya kali kan kalian kagak tahu sebenarnya mah. Mungkin aja ada yang belum tahu. Ya kan istilahnya udah kelihatan gitu loh, udah ada tulisannya. Cuman ya karena menghargai yang ngajak konten ya tak jelasin gitu loh. Tapi koreksi kalau aku salah ya. Istilahnya ini tuh motor Yamaha F1 ZR tahun 2002. Ya 2002 kalau nggak salah sih ini. 2002 atau orang biasanya bilang Peace Air lah, pakai P di depan bukan pakai F. Biasanya sih orangnya bilang gitu. Maklum orang Indonesia. Nah, kayak Peace Air Post One kan, padahal tulisannya depannya F gitu loh. Ini Peace Air tahun 2002 yang sporty, yang masih kruk as panjang, yang kupling banci gitu loh, yang kalau kadang ngisi kupling tuh lepas aja tetap masih bisa jalan, nggak mati dia. Terus motor ini tuh memang aslinya memang warna putih, yang depannya hitam sama ya apa ini kok sayap dalamnya memang warna ini aslinya. Mungkin itu aja sih Pak kalau untuk urusan motor. Ya orang kan udah pada tahu kan motor apa ini kan Fisher tahun 2002. Ya brief intinya yang penting Fisher 2002 yang sporty. 2002. Kayak motor beda setahun doang sih. Iya. Terus apa sih alasan beli motor Fisher ini? Mungkin ada kenangan sendiri atau apa? Mungkin penontonku belum tahu. Monggo. Gitu. Nek sebenarnya beli motor ini tuh buat sombong niatnya gitu loh. Istilahnya kan Sombong anjing. sebelum harganya makin mahal jadi tak beli gitu loh istilahnya. Jadi ya buat simpenan gitu. Buat Inventoris, investasi apalah namanya tuh. Ya tapi pada intinya tetap bakal murah sih jatuhnya nanti. Kalau bilang alasan khusus ya kenapa aku beli motor ini tuh, yang pertama satu, ini motor Fisher salah satu motor yang dari dulu tuh pengen ku beli gitu loh. Dari masuk SMA tuh ada teman yang bawa Fisher juga, tapi punya dia tuh 2004 yang full clutch warna biru putih kalau nggak salah tuh, biru putih atau biru silver ya, antara dua warna itu. Nah dari situ tuh pernah coba motor itu punya teman dan ya memang enak bawanya, apalagi kan waktu SMA tuh jarang tuh yang bawa motor 2 tak kan. Ya rata-rata ya kalau nggak motor bebek biasa ya motor matic gitu loh. Terus selain itu waktu aku kecil kayaknya tuh ya SD kelas 2 kelas 3 itu kan bapak juga punya motor kayak gini sama 2004 juga tapi yang warna orange. Jadi ya istilahnya kan kalau dulu kecil tuh kalau ke sekolah lah kan istilahnya kan di antara bapak gitu kan pakai motor tuh bunyinya khas lah ya teng 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 kayak gitu tuh. Nah alasan itu juga kenapa aku beli. Jadi ya salah satunya itu kayak
buat history lah, walaupun bukan motor ini ya yang dulu kecil itu tuh. Jadi kalau bawa ini tuh serasa kayak mikir gitu loh, kayak oh ini ya rasanya dulu bapakku nggak apa ini boncenganku ngantar sekolah gitulah. Terus apa lagi ya beli ya? Ya karena memang harganya cocok di kantong sih waktu itu dijualnya, jadi ya beli gitu loh. Tapi ini surat-surat aman toh? Kalau ini alhamdulillah surat-surat aman. BPKB, SNK, fotokopi faktur apa faktur aslinya tuh ada. Cuman mungkin yang minusnya itu ya pajaknya yang mati gitu loh. Ya belum ada rezeki sih buat dilanjutin. Memang udah ada niat buat bayar kan. Siapa tahu entah nanti dibawa keluar pulau kan ya istilahnya kan aman kan. Nek ditahu bukan motor bodong gitu loh. Monggo saya kembalikan. Oh ya, ini baru kepikiran. Astagfirullah, lupa aku. Ini temanku kuliah. Mungkin sebelum lebih lanjut untuk bertanya-tanya, mungkin Anda mau bikin skripsi dengan saya gitu. enggak. Mungkin lebih baik kita berkenalan lebih dahulu. Dia salah satu teman kuliah, teman dekat, satu angkatan juga sama aku. Mungkin ada pepatah, Tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak sayang. Monggo Mas, mungkin perkenalan dulu aja. Monggo. Memang Mas Hangga ini kalau urusan mengingat dia remedial memang Mas. Kalau di psikologi itu ada istilahnya short term memorinya itu agak kurang masalahnya itu. Harusnya pengenalan dari awal, kerubah malah udah di tengah-tengah nih gitu tuh. Kalau perkenalannya nama saya itu Muhammad Akmal Rifat Al-Ghifari. Tapi teman-teman biasanya tuh panggil Akmal atau Mal gitulah. Ya saya aslinya memang bukan dari Jogja, saya aslinya dari Manado, Sulawesi Utara. Nah Mas Hangga ini memang teman kuliah saya gitu, seangkatan. Ya walaupun dalam beberapa mata kuliah itu nggak sekelas, tapi ya kalau di luar kelas atau luar kampus itu memang sering ketemu kan. Karena juga tempat kontrakan saya sama rumahnya itu ya deket gitu loh. Sering main ke sini juga, ke tempat temannya itu juga sering ketemu di situ. Makanya ya dengar dia nge-YouTube buat itu ya tak iyain aja gitu loh. Walaupun sebenarnya ada duitnya gitu. Yang saya butuh itu duit masalahnya. Walaupun diajak review agak susah, yang sudah aku jelasin tadi sekitar beberapa bulan ya Mas itu. Ya gitulah. Alhamdulillah sekarang dia sudah mau untuk aku ajak bikin konten, alhamdulillahnya. Nah, lanjut nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Kondisi awal motor ini seperti apa sih Mas sebelum Mas pegang? Monggo Mas, monggo. Oke, kalau untuk kondisi sih sebenarnya nggak banyak ya yang kuubah karena juga yang punya sebelumnya itu ini aku beli bekas ya di sini nih. Yang punya itu ya cukup ngerawat sih motornya tuh untuk urusan body. Ya memang ada beberapa kayak yang udah ada yang beberapa yang KW kan. Tapi pada intinya kalau dapatnya itu kondisinya memang berdiri kayak gini, nggak bobrok, mesin nyala, starter tangan semua aman, oli samping aman, jalan pompa. Ya istilahnya waktu beli itu tinggal nyala kunci kontak putar on, starter tangan dah nyala. Tinggal gitu aja pada intinya. Jadi tuh di tanganku ini nggak banyak yang berubah. Ya mungkin kayak apa ya nyuci aja sih pada intinya tuh nyuci aja kan biar agak bersih aja gitu ya mungkin itu Pak. Oke, siap. Terus boleh dijelasin nggak sih Mas apa aja yang udah diganti spare partnya atau yang lain? Mungkin itu aja sih pertanyaanku selanjutnya. Untuk yang diganti ini masuk sampai bagian mesin apa luarnya aja Pak? Full. Oh ya dana seadanya jadi ya seadanya ya tak ganti gitu loh. Ya kalau misalnya dilihat dari kamera mungkin yang pertama tuh pasti ke spot kan shocknya. Ini tuh shock ISS tabung tapi yang non click ya. Non click tuh yang tipe GZA. Ya mungkin yang paling bawah lah istilahnya kayak gitu kan. Terus gear set pakai punya Triple S yang gear kecil depannya sama gear belakangnya pakai TK Racing sama gearnya juga TK Racing gitu loh. Terus yang kelihatan juga pasti ban udah aku ganti pakai
soft compound depan belakang ya ala-ala road race lah ya kan. Walaupun lari mah nggak seberapa. Yang penting kenceng, kelihatan aja dulu gitu loh. Kelihatan keren. Ya kelihatan aja keren dulu gitu loh. Itu yang belakangnya pakai IRC Fasti Pro yang buat hujan tuh. Depannya pakai Corsa R46. Ya Corsa R46, terus yang tak ganti juga di disc brake. Piring cakramnya itu pakai Yamaha Exciter tuh, Exciter 35 yang Vietnam kalau nggak salah tuh. Original Yamaha. Terus yang ku ganti juga mungkin yang ku rubah ya dari pertama kali ku beli itu stop lamp belakang. Ini yang KW sih. Yang tak ganti yang tahun muda, yang sennya itu udah bening. Ya aslinya kan kuning kan sennya. Itu yang tak ganti. Sen depan juga pakai yang bening juga yang tahun muda, tapi bukan asli ya, itu merek Win. Stop lamp depan tak ganti pakai yang tipe yang tahun muda, yang Stanley yang clear kan. Terus pion pakai punya Jupiter Z1. Handle coupling, handle rem pakai original Yamaha yang buat Wizz Air. Yang ini coupling nih. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja kalau dari bagian luar sih, nggak terlalu banyak yang ku rubah. Kalau untuk urusan mesin apa ya, kayaknya ya tenaga motor standar sih istilahnya. Beli kemarin tuh OS 75, bloknya itu dapat yang Y4, belum shock, belum OB. Tapi sama yang punya sebelumnya itu udah portingan. Soalnya kemarin tak buka tuh udah bekas portingan. Jadi tak lanjutin, mungkin kemarin pas keluar dari bengkel tuh cuman buat bersihin yang sisa-sisa kerak yang pembakaran kayak gitu kan. Lumayan dari lubang isap, lubang buang, lubang transfernya. Tak bersihin. Untuk kopnya masih kop standar Wizz Air. Ya udah di squeeze sesuai ukuran seher sih 75 gitu. Terus bagian kupling karena kemarin tuh udah agak slip, tak ganti pakai kampas plat. Kampasnya itu kampas original Yamaha yang kode 4WH apa 4US ya, kurang tahu, made in Vietnam apa Thailand tuh. Terus plat kuplingnya pakai yang merek Pro One yang bintik-bintik. Ya lumayan buat biar nggak slip lah kayak gitu kan. Terus per kuplingnya aku pakai YZ85. Itu aja sih kalau untuk urusan spek luar dalam, nggak terlalu banyak yang belum ganti. Paling ya kayak baut kayak gini tak ganti baut L stainless, baut ini. Ya istilahnya kalau di jalan ada trouble baru mudah. Ku buka lah bodinya gitu kan. Kalau pakai baut L kan satu kunci doang kan dia bawa. Itu aja sih Pak untuk spek. Aku kira ini koplingnya pakai R15 sama nggak sih? Kalau R15 dipasang sini bisa. Iya. Cuman kalau ini punya aku tak pakai yang original Wizz Air sih. Aku kira pakai yang anu. Yang R15 atau R25. R25. Bisa sih pakai R25, cuman kayak ya belum butuh-butuh aja sih istilahnya kan. Ada yang masih bisa. Ya paling tak ganti cuman handle-nya aja itu. Terus apa aja yang masih dipertahankan di motor ini? Apa aja nih Mas kalau boleh tahu yang masih dipertahanin? Kalau untuk yang tak pertahanin ya pertama surat-suratnya sih. Biar kalau ada duit bisa digade gitu loh. bisa disekolahin gitu BPKB-nya kan. Biar lebih pintar. Ya, biar lebih pintar gitu loh. Ya gitu. Yang tak pertahanin sih kayaknya hampir semua sih, nggak ada yang ku rubah-rubah kecuali tadi yang body yang ada beberapa KW itu kan. Masih semua tak pertahanin, kayak behelnya masih ori, jok ori, lampu behelnya ori, batok depan belakang yang bodi halus bodi kasar, speedometer, dasi depan emblem Yamaha-nya, spatboard depan, sayap dalam bodi kasar, semua tuh masih ori. Cuman mungkin yang ada rencana nanti yang bakal ku ganti atau tak perbaiki ini sih pelek belakang. Soalnya ya biasalah motor tua kan, masalahnya kan rumah lahir tuh sering oblak nih, ini kan goyang nih. Kayak gitu. Jadi tuh rencana kedepannya bakal perbaiki itu dulu. Itu aja sih sebenarnya yang tak pertahanin. Oh iya, untuk part yang tak ganti itu knalpot. Knalpotnya udah pakai yang stainless. Knalpot aslinya tuh nggak dapat aku dari yang punya pertama yang tak beli. Katanya sih udah bedelan, udah rusak gitu kan. Udah karat, udah lubang gitu. Tapi ya kita kan nggak tahu kan, harga yang aslinya kan mahal. Siapa tahu kan. Kalau boleh tahu tuh sekalian, harga asli knalpotnya kira-kira di luaran sana berapa tuh? Ini yang orang jual second apa yang asli dari Yamaha?
Dua-duanya biar teman-temanku yang nonton pada tahu. Kalau yang di luar sana aku kurang tahu, Pak. Kan yang jualan second aku kurang tahu. Tapi kalau di katalog Yamaha ya, kita lihat di katalog Yamaha aja biar istilahnya sesuai dengan apa Yamaha jual kan OTR-nya kan. Kalau untuk selincer setnya itu selincer yang belakangnya ini gua tekan. Selincer belakangnya itu harganya 511.000. Untuk pipa exhaust depan, bentar ini agak susah diklik. Untuk pipa exhaust depan itu dia 125. Nah, jadi kalau di total aja 511 ditambah 125 ya berapa? Itu hasilnya kalau knalpot. Sekian lah. Ya segitu. Itu kalau yang harga di katalog Yamaha ya, yang setahu saya. Kalau misalnya mungkin orang jual yang stock nose, yang new old stock yang pakai pembungkus lama tuh, ya bisa jadi udah digoreng harganya kan. Kayak gitu. Kalau yang di luar mungkin yang bekasan, kan bekasan ada yang udah di bedel kan, udah lebih ribut, ada mungkin ditahanin stoknya. Gitu kurang tahu sih aku, Pak. Tapi biasanya ya kalau di marketplace tuh kemarin sempat lihat ada yang jual 350, ada yang jual 400. Ada sekitar segitulah harganya. Oke, siap. Balik-balik terus ya. Ya iya, nggak apa. Terus kalau boleh tahu nih Mas, lanjutnya spek mesin dari motor ini apa kalau boleh tahu, mungkin standar atau udah diobrak-abrik atau apa, monggo. Bisa dijelasin. Nih, tadi sih udah tak jelasin singkat ya apa aja yang udah tak rubah di bagian mesin. Bukan rubah sih, apa speknya. Kalau spek lebih lengkapnya motor mesin itu original Fish Air. Nah, terus mungkin yang udah ku rubah-rubah tuh di bagian kampas kupling yang tak bilang tadi slip gitu loh. Tak ganti kampasnya ori Yamaha. Plat geseknya itu pakai punya Pro One yang bintik-bintik. Terus untuk bagian silindernya ya yang di buringnya tuh, buringnya aku dapat di Y4, buring Y4 original, belum OB belum shock, masih ada 3XA-nya kodenya. Tapi bloknya itu kondisi udah diporting sama yang punya sebelumnya. Kebetulan kemarin lagi masuk bengkel buat ganti membran sama servis karbu, itu tak bersihin lagi bagian bloknya. Ya enggak tak lanjut porting sih, cuman kayak kerak-kerak sisa-sisa pembakarannya itu entah di lubang isap, lubang buang sama lubang transfernya itu tak bersihin lagi. Terus ini motor OS75 dari tak beli udah OS75 ya, berarti udah gantian 3 kali berarti sehernya. Kalau dia bener 3 kali. Terus untuk bagian kop masih standar Fish Air sih. Cuman udah di squeeze sesuaiin sama lebar sehernya. Untuk pengapian masih standar, CDI standar 4NS yang kode 00 tuh. Ya. Coilnya, tapi coil aku pakai Suzuki 100, R100 apa S100 aku lupa. Karbunya masih karbu standar 4NS yang made in Jepang. Kalau mesin itu aja sih Mas, standar. Rasio masih standar, rumah lonceng gandanya masih ada, cuma udah tak ganjel pakai gear. Kampas gandanya udah tak matiin. Kayak gitu. Kipas juga masih nyala, magnet standar. Hampir semua dalaman mesinnya standar sih Pak, kecuali tadi blok yang udah portingan sama coil. Ini emang dasarnya kayak gini ya? Iya, memang dasarnya kipas di situ Pak. Mesinnya kan biasanya tertutup kan. Ini emang terbuka kayak ini. Memang kebuka kayak gitu memang kalau buat PCR kipasnya kan. Nanti kan kehalang sama apa namanya Pak di sini. Kawat, kalau Manado mah namanya ram-ram. Oh. Gitu ya Pak ya, istilahnya sama sekat kawat inilah kayak gitu. Oh iya. Paham. Istilahnya biar bloknya tetap dingin gitu kan kalau dipakai santai apa gimana kan. Kalau untuk spek mesin itu aja sih Pak sebenarnya. Oh, oke. Lagi Oh ya, ini ada pertanyaan lagi sih. Kalau boleh tahu nih, ngerjain mesin yang Mas sebut tadi itu, kalau boleh tahu di mana, buat mungkin penontonku masih bingung mau benerin di mana, mungkin bisa buat rekomendasi. Kalau boleh tahu, monggo Mas.
Kalau bengkel yang bikin ya, yang garap lah istilahnya. Karena ini motor aku beli second, terus bloknya tadi yang tak bilang udah dapat dari yang sebelumnya portingan. Di bagian itu aku nggak tahu siapa yang garap. Mungkin yang pihak sana yang garap, dia sendiri yang garap kan, yang punya kemarin mekanik. Mungkin dia sendiri yang garap di bagian bloknya tadi itu. Tapi kalau perbaikan-perbaikan minor ya, yang istilahnya kecil-kecil, kayak kemarin ganti ini nyambung kabel speedo apa beberapa, ganti membran apa itu, aku masih bisa tak kerjain sendiri. Ada beberapa hal yang bisa tak kerjain sendiri. Tapi kemarin waktu servis karbu ganti speedo lagi, maaf. Ganti membran sama bagian kupling itu aku ke Mas Bayu Jogja Speedo. Oh, Jogja Speedo. Jogja Speedo. Nah, dia kalau kalian mau servis speedo tuh yang digital boleh ke dia tuh. Nanti tak suruh Mas Angga taruh di deskripsi. Oke, aman. Gitu tuh. Lumayan dapat diskon kan? Iya kan? Yang penting endorse dulu ya kan? Ya, endorse dulu. Endorse dulu. Walaupun Gitu. tidak ada perjanjian di awal. Gitu sih. Yang tadi tak bilang kalau urusan yang ada beberapa tak perbaiki tadi itu ya aku ke Mas Bayu. Tapi kalau misal ada beberapa kerusakan yang masih bisa tak perbaiki sendiri ya tak perbaiki sendiri. Ya istilahnya ada garasi kan, lihat ada garasi kan. Ya ada kunci-kunci juga ya. Selama aku masih paham, aku masih bisa tak perbaiki sendiri gitu. Kecuali kelistrikan. Nah, saya tidak paham urusan kelistrikan. Sama resiko gede. Nah, dia kebakar nggak lucu masalahnya. Gak nyala mah lucu. Memang tuh ceplak gini. Tadi kan udah dijelasin tuh Mas, apa aja yang udah diganti. Sekarang bisa dijelasin nggak harga setiap partnya? Mungkin biar teman-teman yang nonton bisa mengestimasi budget. Mungkin wah pengen tak ganti ini, ganti itu. Monggo, mungkin bisa dijelasin. Oke. Kalau urusan harga ya Pak, aku jelasin aja yang part-part yang racingnya aja istilahnya. Nek kalau yang urusan dia ori Yamaha, lihat di katalog aja gitu loh. Soalnya aku juga kalau beli yang spare part ori Yamaha itu ya, yang kode 4NS, 4WH itu, ada bengkel langganan lah di sana di daerah parkir Ngabean gitu. Di situ tuh kalau beli dia pakai harga katalog Yamaha karena dia kan juga spare part, nyetok spare part dengan dengan servis motor Yamaha gitu loh. Jadi lihat aja di katalog. Kalau untuk urusan yang racing ya, yang luar tuh, kalau ini shock ISS ini cabutan dari motorku yang di luar. Ini tuh jadi yang luar sana jadi bahan motornya tuh. Ini tuh aku beli kayaknya 950 kalau nggak salah. Beli baru 950. Terus knalpotnya aku nggak beli karena udah dapat dari yang jual gitu. Terus ban IRC Fasti Pro, ya ini Fasti Pro tuh dapat di harga 425 produksi tahun 2022. Jadi ya masih komponnya masih lembut lah, masih belum keras gitu. Yang depan R46 tuh Corsa belinya didapat di harga 330. Paling ya beda toko, beda harga ya. Pasti kan kayak gitu. 330 produksi juga tahun 2022. Terus yang tak ganti Spion Jupiter Z1 itu masih copotan dari motor satu lagi. Gitu. Terus handle coupling, handle rem ya lihat aja di katalog kan, itu original Yamaha, tak beli. Ya harganya pasti kayak gitu. Beda bengkel, beda harga biasanya. Terus cakram depan pakai Yamaha Exciter itu aku beli 300. Original Yamaha, bungkusnya aja, kagak tahu ori atau enggak. Terus untuk kampas plat kupling yang bintik tadi itu yang Pro One itu aku beli dapat di harga 100 dapat set lah, berapa keping tuh aku lupa. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja. Oh ya, rantai itu ini rantai belakangnya itu pakai TK Racing, ini pakai TK Racing. Terus gear depan sini yang kecil pakai Triple S, itu berapa ya, aku beli sekitar 400 kalau nggak salah, full 400. Terus apa lagi ya yang ini lampu
lampu variasi ini KW sih, ini KW. Ini KW itu aku dapat di harga 100. 100 kayak gitu. Sen itu yang merek Win berapa kemarin? Sekitar 50 kalau nggak salah aku beli. 50.000. Itu aja Pak kalau untuk Kalau yang yang depan nih ganti apa enggak nih Mas? Yang depan. lampu front lamp. Iya. Front lamp itu original Yamaha. Jadi lihat aja di harga katalog. Itu yang ori Yamaha yang depannya itu tulisan Stanley pokoknya. Stanley. Ya gitu. Kalau lampu bagel nggak aku ganti. Memang bawaan, cuma tak servis kemarin. Servisnya di ya tadi Jogja Speedo. Kayak gitu. Itu ini kalau ini masih ori bawaan motor, masih yang kayak Koito Jepang. Nggak tahu apa memang ini bawaannya entah Stanley, tapi ini yang Koito Jepang punya aku. Kayak gitu. Itu aja sih Pak harganya. Oke, siap. Terus kesan pesan selama pakai motor VCR apa Mas? Mungkin ada beberapa penontonku yang pengen beli 2 tak dan masih bingung mau beli apa. Apakah motor ini rekomendasi? Alasannya? Monggo. Kalau ditanya duka sukanya pakai motor ini sih, ya aku baru pakai berapa bulan kan, istilahnya belum terlalu kerasa gitu loh. Mungkin kalau sukanya ya jarang yang make sih kalau kalau ketemu di beberapa tempat kayak di kampus kita atau di kampus atau mungkin jalan sekitar sini. Oh, nggak boleh. Walaupun alumni sana. Walaupun Aduh. alumni kan Belum boleh itu ya. boleh. Belum boleh. Karena kami tidak disponsori. Kecuali kalau disponsori, Oke. baru boleh. Ya itu. Ya itu tadi sih mungkin ya kalau dipakai itu ya dilirik lah istilahnya kan, unik sendiri. Yang lucunya malah kadang kalau parkir tuh yang sering nanya ini motor Mas VCR tahun berapa tuh bukan anak sebantaran kita biasanya. Biasanya ya bapak-bapak yang nanya gitu loh. Wah Mas, motornya masih bagus ya Mas? Ya. Tahun berapa Mas? Beli berapa? Biasanya kan ditanya kayak gitu tuh. Mungkin nggak karyawan dan dosen, beberapa dosen ya? Iya, biasanya kayak gitu. Ada yang sering nanya kayak gitulah. Kalau dukanya ya karena ini kan aku beli motor bekas ya. Terus aku kan nggak tahu kan gimana owner sebelumnya itu cara makainya, apa yang udah dirubah, entah kabel entah apa. Jadi mungkin ya itu yang jadi pikiran sih. Jadi kemarin tuh motor kan kayak kok di putaran bawahnya ngisi, putaran atasnya kosong. Kadang ada hari berikutnya putaran bawahnya putaran atasnya ngisi, bawah kosong. Ternyata itu karbunya diminta enggak, pilot sama main jetnya minta dibersihin sama dinaikin lagi karena ada kadang irit, kadang keborosan. Ya karbunya sih minta ganti sebenarnya. Terus membran yang kemarin tuh dapat di motor ini. Membran bukan aslinya, membran KW. Jadi tuh motor tenaganya agak lumayan nahan gitu loh. Sekarang alhamdulillah pakai yang aslinya yang ori Yamaha tuh tenaganya ngisi dari bawah ke atas. Minusnya di gearnya sekarang keringenan. Jadi motor tuh napasnya habis, mau kenceng-kencengan tuh napasnya habis, motor teriak doang gitu loh. Itu aja sih yang suka dukanya. Oh, siap. Terus mungkin dari aku itu aja. Terima kasih buat penonton yang udah menyimak kontenku review motor Yamaha VCR ini. Kebetulan tempatnya temanku. Dan terima kasih kepada Mas Akmal yang udah mau ngonten bareng walaupun agak susah diajak. Awalnya terima kasih juga. Nah, mungkin itu aja dari aku. Oh, monggo. Jangan lupa di subscribe buat Mas Angga. Bantu dia beli memory card. Tadi penuh soalnya. Itu aja. Mungkin itu aja dari aku. Banyak salahnya, mohon maaf. See you.